Cek 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 cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah 9 to 5-nya. Yuk langsung aja kita gaskan dah. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi, takjil, waduh, atau apapun itu bisa banget baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan 9 to 5-nya. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini King Yun dengan kemampuan yang dia miliki, dia dapat mengalahkan murid nomor 4 terkuat yang ada di jajaran murid inti. Dan di sini kemampuan yang ditunjukkan oleh King Yun tentunya menautis bagi mereka semua. Bahkan apa yang telah dilakukan oleh King Yun juga membuat murid terbaik nomor 2 dan juga nomor 3 mereka pun kagum dengan strategi licik yang diberikan oleh King Yun. Dan apa yang dilakukan oleh King Yun di Alex Arena tidaklah sesederhana yang dilihat. Karena King Yun dia tidak menyerang secara langsung, tapi dia menyerang lawannya dengan trik-trik teknik licik. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Dia mengalihkan perhatian lawannya dengan barrier, tapi dia melepaskan sebuah serangan jimat untuk dapat menyerang dari belakang. Dan itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang awam. Ucap dari mereka berdua yang mereka yakin kalau King Yun sejatinya level kultivasinya pasti tidaklah sesederhana itu. Pikir dari mereka, dan mereka juga tahu kalau King Yun tidaklah sesederhana yang terlihat. Dan ternyata hal itu juga berlaku dengan para tetua. Di sini para tetua mereka tidak menyangka kalau ternyata King Yun, murid yang paling peringkatnya bontot, ternyata memiliki kemampuan strategi yang sungguh sangat luar biasa seperti itu. Tapi tidak dengan tetua yang ada di sebelahnya, di mana dia sungguh sangat kesal karena muridnya telah dikalahkan oleh King Yun. Dan untuk tetua lainnya lagi, dia juga kembali memuji kemampuan edan yang dimiliki oleh King Yun yang berasal dari aula milik Patua Gu, di mana tetua ini dia pun memuji murid-murid dari Patua Gu yang sungguh sangat luar biasa, yang membuat Patua Gu dia pun ya hanya bisa mengamini itu semua. Dan tak lama setelahnya, kini pertandingan selanjutnya adalah pertandingan yang mempertemukan Yue, di mana Yue akan bertemu dengan lawan yang bernama Yue Tang. Lan Yue Tang, Yue juga namanya mirip. Dan di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh pria ini, dia pun yakin dia dapat mengalahkan Yue. Walaupun dia juga tahu kalau level yang dia miliki ini tidaklah setinggi Yue, tapi dia ternyata ada di posisi murid terbaik nomor 8. Di sini bocah ini dia pun tahu kalau level kultivasi dan juga teknik yang dia miliki mungkin saja ada di bawah Yue, tapi dia yakin dengan hati pedang yang dia miliki dia dapat mengalahkan Yue. Dan untuk Yue, dia pun mengatakan, sudah, lakukanlah terbaik apa yang bisa kau lakukan. Ucap dari Yue yang membuat si tengil ini dia pun langsung menyiapkan semua serangan, dan dia pun yakin dia dapat mengalahkan Yue dengan semua kemampuan yang dia miliki. Karena sejatinya dia menggunakan sebuah pil untuk dapat meningkatkan kemampuan energi spiritual yang dia miliki. Dan hal itu pun disadari oleh Pak Tuagu. Di sini Pak Tuagu dia pun tahu kalau pil yang dimakan oleh bocah itu adalah pil yang dapat meningkatkan kemampuannya hingga 50%, tapi memiliki sebuah efek balik di mana energi dan juga pondasi yang dia miliki akan rusak. Ucap dari Pak Tuagu. Dan itu membuat Master Sekte yang mendengarnya dia pun cukup menyayangkan itu semua. Tapi di sini Master Sekte dia berpikir apakah orang ini ingin memaksa mencapai rank 5 di dalam hal tingkat kultivasi tingkat purple chaos. Pikir dari Master Sekte, karena untuk dapat mencapai rank 5 itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi mereka. Karena ketika menembus rank 5 di ranah purple chaos, mereka harus mengembangkan yang disebut sebagai sebuah Dao. Dan untuk dapat mengembangkan Dao tentunya mereka harus membangkitkan juga apa yang disebut sebagai embrio Dao. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi banyak orang, karena banyak orang hanya stagnan di purple chaos tingkat 4. Sedangkan untuk King Yun yang melihatnya, dia pun tahu kalau sepertinya bocah itu dia ingin memaksa mencapai rank 5 dengan cara menghancurkan meridian miliknya. Dan itu artinya seperti menghancurkan jembatan untuk dapat kembali. Ucap dari King Yun, dan dia pun langsung menyiapkan sebuah serangan. Dan di sini di atas arena untuk Yue, dia pun juga kini pun tahu kalau lawannya akan melepaskan sebuah serangan yang berbahaya hingga membuat dirinya mengambil pedang miliknya dan langsung melepaskan bilah miliknya yang langsung diarahkan kepada lawannya yang ada di atas sana. Dan dengan tekanan yang diberikan oleh Yue yang sungguh sangat luar biasa, membuat bocah ini dia harus menggunakan 3 buah jimatnya untuk dapat menghentikan serangan yang akan diberikan oleh Yue. Dan dengan jimat yang dimiliki oleh bocah ini, dia pun yakin serangan yang akan dia berikan itu jauh lebih kuat dari apa yang dilepaskan oleh Yue. Tapi sayangnya setiap serangan yang diberikan oleh bocah tengah itu pun dapat dipatahkan oleh Yue dengan cukup mudah. Dan di sini Yue dengan sangat sigap dia dapat mematahkan setiap serangan jimat yang diberikan oleh
oleh lawannya. Bahkan saat ini Yue semakin lama semakin mendekat, dan itu tentunya membuat bocah ini dia pun menjadi panik karena tekanan yang diberikan oleh Yue semakin mengerikan. Tapi di sini tiba-tiba saja Yue dia pun memperlambat gerakannya, dan itu adalah sesuatu yang menotis bagi bocah ini karena dia dapat melihat gerakan dao pedang yang diberikan oleh Yue yang sangat-sangat lembut tapi ini sangat mengerikan, dan itu membuatnya pun dapat mempelajari sebuah dao, dan ini adalah sebuah pencerahan yang diberikan oleh Yue hingga membuat dirinya pun yakin kalau dia dapat mengalahkan Yue, dan dia pun di dalam sebuah pertandingan tiba-tiba saja melakukan sebuah penerobosan. Nah, itu adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ketika dia telah berhasil mencapai rank 5 dari perana Parabol Chaos, dia pun langsung menyiapkan sebuah serangan kembali di lengannya, dan ketika dia mengangkat pedangnya ke udara di sitas langsung dipatahkan oleh Yue hanya dalam satu gerakan. Dan ini semua telah berakhir, ucap dari Yue, dan karena lawannya memang telah kehilangan item miliknya, membuat bocah itu pun memutuskan untuk dapat menyerah, yang membuat Yue dia pun memenangkan pertandingan ini. Dan karena memang di sini dia telah dibantu oleh Yue untuk mempelajari dan menghasilkan dao pedang, membuat dirinya pun tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada Yue. Senior, terima kasih atas bimbinganmu, ucap dari bocah tengil ini. Dia pun tahu kalau Yue sebelumnya memberikan sebuah pencerahan untuk dirinya secara langsung, hingga membuat bocah ini dia pun sungguh sangat senang dengan aksi yang ditunjukkan oleh Yue. Dan untuk Yue dia pun tidak peduli dengan itu semua, dan dia juga berujar, saudara Lan, sudah, kau tidak perlu bersikap sopan, ujar dari Yue, yang membuat bocah ini dia pun terharu dengan apa yang dilakukan oleh Yue yang sungguh sangat luar biasa, yang mau membantu dirinya melakukan sebuah penerobosan tanpa pamrih. Dan sekarang memang Yue telah memenangkan pertandingan, kini Yue dia pun meninggalkan arena. Dan setelah Yue meninggalkan arena, mereka pun mulai membandingkan Yue dengan King Yun yang memang tidak berguna. Dan di sini mereka pun membandingkan Yue yang sangat luar biasa dalam hal teknik berpedang, tapi King Yun justru malah menggunakan sebuah jimat yang dapat membuat dirinya menang, dan itu membuat mereka pun membandingkan Yue yang sangat luar biasa dan King Yun yang paling menyedihkan, hingga membuat Yue yang mendengarnya dia pun benar-benar muak, dan dia langsung lepaskan sebuah bilah langsung ke arah seorang murid yang dari tadi masih ngebacot dan untuk Yue dia pun meminta kepada bocah tengil itu untuk meminta maaf kepada King Yun. Jika tidak, maka Yue benar-benar akan menghancurkan bocah tengil itu. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Yue tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Begitu juga dengan bocah tengil ini. Dia pun langsung keringat dingin ketika Yue dia mengarahkan bilahnya kepada bocah tengil ini. Dan untuk King Yun yang melihatnya, dia pun repot nih, pikir dari King Yun melihat sikap yang dilakukan oleh Yue. Dan untuk bocah tengil ini, dia pun mengatakan kalau dia cuma berpendapat, tidak ada maksud lain, ucap dari orang ini. Tapi untuk Yue dia tidak peduli dan dia tidak terima dengan itu semua. Kau katakan kalau kau berpendapat, tidak, itu bukanlah sebuah pendapat, itu adalah sebuah fitnah, ucap dari Yue yang tidak terima. Di sini Yue dia pun mengatakan, sebagai murid dari sekte pedang, meskipun kita mengkultivasikan ilmu pedang, tapi kita tetap harus mengkultivasikan hati diri kita dulu sebelum kita mengkultivasikan teknik berpedang. Meskipun saudara King Yun dia memang tidak menarik pedangnya, tapi wawasan strategi serta pemahamannya jauh lebih kuat dari apa yang kau miliki. Di sisi lain, kalian malah mengejek kemampuan yang dimiliki oleh saudara King Yun, sedangkan kalian sendiri tidak lebih baik daripada dirinya. Menjatuhkan orang lain tapi merasa iri dan tidak nyaman dengan pencapaian orang lain, kalian benar-benar menyedihkan. Dan dengan sifat yang kalian miliki seperti itu, memangnya apa kelayakan kalian mengkritik orang lain, ucap dari Yue yang ngambek merepet kepada seluruh murid-murid yang ada di tempat ini. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Yue yang merepet, tentunya membuat murid-murid yang ada di tempat ini mereka pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Yue yang langsung menegur seorang murid yang tidak menghormati seniornya sendiri. Dan di sini apa yang diucapkan oleh Yue pun juga dibenarkan oleh mereka, dan di sini mereka pun berpikir kalau mereka ini sebenarnya ini juga dengan kemampuan yang dimiliki oleh King Yun. Dan itu membuat bocah tengil yang sebelumnya pun dia menjadi bahan ejekan dari para murid-murid yang lainnya pula, yang membuat bocah ini dia pun malu dengan apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri setelah dia dilabrak oleh Yue, yang membuat dia pun pada akhirnya meminta maaf kepada King Yun tentang apa yang telah dia lakukan. Dan dia pun meminta maaf langsung di hadapan semua orang yang ada di tempat ini, yang membuat King Yun dia berujar, oke, tidak masalah kok, ucap dari King Yun yang merasa kalau ini Yue, apa yang kau lakukan, ucap dari King Yun yang merasa agak kikuk. Dan apa yang dilakukan oleh Yue membuat Batu Bagu dia pun
Sungguh sangat sedang dengan apa yang telah dilakukan oleh Yue, dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Yue, kau memiliki hati seorang sword immortal sejati. Ujar dari Patua ini yang sangat kagum dengan sikap yang diberikan oleh Yue yang membela seniornya. Dan untuk Yue, dia pun meminta kepada semua orang yang ada di tempat ini untuk tidak lagi menjelekkan satu sama lain, dan jangan melakukan hal itu lagi. Jika tidak, maka aku akan bersikap kasar. Dan sebagai seorang murid, kalian semua harusnya fokus untuk dapat kultivasi diri sendiri, bukan malah mendiskreditkan orang lain. Ya dari Yue, dan di sini Yue pun meminta kepada mereka semua untuk fokus aja berkultivasi dan jangan buang-buang waktu hanya untuk mengkritik orang yang tidak benar. Ucap dari Yue yang ngamuk di hadapan semua orang ketika King Yun dijelekin. Dan setelahnya kini Yue dia pun mendekati King Yun yang membuat King Yun dia pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh Yue ini. Dan untuk Yue dia pun mengatakan ini semua demi kebaikan saudara King Yun, dan dia juga bertanya bagaimana penampilan dia tadi, apakah itu keren? Ujar dari Yue yang membuat King Yun aduh, siapa yang menyuruhmu melakukan hal seperti itu? Ujar dari King Yun yang gak mau menjadi pusat perhatian. Tapi di sini untuk Yue dia pun mengatakan kalau ini semua memang harus dia lakukan karena ilmu pedang yang dimiliki oleh Hua King Yun itu jauh lebih hebat dari apa yang bisa dia lakukan, karena dia bisa kuat jadi seperti ini berkat bantuan dari King Yun sebelumnya setelah dia memberikan giok yang sebelumnya itu. Jadi tidak ada satupun orang yang boleh menjelekkan King Yun. Ucap dari Yue yang membuat King Yun oke lah. Ucap dari King Yun yang nggak mau ribet juga. Bahkan saat ini Yue dan juga meminta kepada King Yun untuk dilatih lagi, dan membuat King Yun dia berujar, tunggu, aku ini bukan mastermu loh. Ucap dari King Yun juga. Tapi di sini Yue nggak peduli dengan itu semua. Namun melihat apa yang dilakukan oleh Yue dan juga King Yun yang saat ini mereka sepertinya sedang berbicara sendiri menggunakan telepati, membuat murid-murid yang ada di tempat ini mereka pun berpikir kalau sepertinya apakah ada sebuah hubungan antara Yue dan juga King Yun, yang membuat guys ini dia pun berpikir apakah jangan-jangan mereka memiliki sebuah hubungan cinta-cintaan. Pikiran dari gadis ini sebagai murid atas sister Yue, dia jatuh cinta kepada King Yun kah? Dan jika itu benar, bukankah ini akan menjadi sebuah gosip yang, dan apa yang diucapkan oleh gadis itu pun didengar oleh gadis lainnya lagi, yang membuat gadis ini pun mengatakan apakah mereka memiliki sebuah hubungan. Dan jika dilihat baik-baik ya sepertinya mereka memang terlihat memiliki sebuah hubungan. Ujar dari gadis itu ketika mereka melihat King Yun dan juga Yue yang saling berbisik satu sama lain dengan sebuah telepati. Bahkan saat ini Yue dia terlihat tersenyum bersama dengan King Yun. Tapi di sini untuk gadis yang ada di sini dia pun mengatakan untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Jika sampai berita itu tersebar, maka itu akan membuat Yue marah dengan dirinya. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan, ya tentu saja aku tidak akan mengatakan hal ini kepada orang lain karena aku adalah orang yang sangat berhati-hati. Ujar dari gadis itu. Dan setelahnya gadis itu dia pun pergi. Tapi ternyata gadis itu pun dia pergi menuju para ciwi-ciwi yang lainnya lagi, dan dia pun mengatakan kalau sepertinya Yue dan juga King Yun memiliki sebuah hubungan. Tapi jangan katakan kepada orang lain ya. Ujar dari gadis ini. Dia katakan jangan mengatakan orang lain, tapi dia katakan kepada orang-orang lain. Ya ginilah para wanita. Sedangkan untuk Yue saat ini dia pun kembali berkultivasi setelah dia mendapatkan bimbingan lagi dari King Yun yang membuat King Yun halah apa-apaan ini. Ya sudahlah. Dan kini beberapa menit kemudian pada akhirnya pertandingan untuk hari ini sudah selesai. Dan untuk para murid-murid mereka pun diizinkan untuk kembali pulang, kembali istirahat ke kamar mereka masing-masing. Dan itu membuat King Yun akhirnya udahan juga. Dan sekarang waktunya istirahat. Ujar dari King Yun, dan kini para murid-murid mereka pun mulai meninggalkan arena pertandingan. Dan pada malam harinya di aula Master Sekti ternyata terjadilah sebuah pertemuan di mana para tetua pun mereka mulai curiga kalau sepertinya ada murid yang berafiliasi dengan kultivator iblis. Dan untuk murid-muridnya adalah Yang Du, Zoru, dan juga Hua King Yun. Dan tiga murid inilah yang dicurigai memiliki afiliasi dengan kultivator iblis. Mendengar apa yang diucapkan oleh orang tua itu tentunya membuat Master Gu dia tidak terima, karena tiga-tiganya adalah murid yang berasal dari menara miliknya, dan itu tentunya membuat Pak Tua Gu dia benar-benar tidak terima. Tapi untuk orang tua lainnya dia pun mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mencurigakan, karena tiga orang itulah yang paling mencurigakan di antara para murid-murid lainnya. Dan di sini Master Sekte juga mengatakan kalau sepertinya ada mata-mata di sekte mereka, mata-mata dari sekte iblis. Ucap dari Master Sekte, karena sebelumnya Master Sekte ketika dia meminta kepada Pak Tua Gu untuk mengirimkan sebuah pil
Dan itu tidak ada seorang pun yang tahu tentang kepergian dari Pak Tuagu. Bahkan Pak Tuagu juga telah menyembunyikan jejaknya. Tapi kenapa tiba-tiba saja Pak Tuagu dia disergap oleh kultivator iblis. Jadi di sini Master Sekte dia pun berpikir kalau sepertinya ada mata-mata di sekte pedang mereka. Ucap dari Master Sekte. Dan di sini Master Sekte pun meminta kepada Pak Tua yang lainnya untuk kembali melanjutkan apa yang telah dia katakan sebelumnya. Yang membuat Pak Tua ini dia pun curiga kalau 3 murid itulah yang berafiliasi dengan para kultivator iblis. Salah satu dari mereka. Karena dalam 1 tahun terakhir mereka semua perkembangannya sangat luar biasa. Dan yang pertama adalah murid yang disebut ataupun yang bernama Yang Du. Kemampuannya sungguh sangat luar biasa. Padahal 1 tahun lalu di dalam kompetisi murid dalam dia biasa-biasa aja. Tapi tiba-tiba aja dia menjadi hebat dan dia mengatakan kalau dia hebat karena dia bertemu dengan seorang master hebat yang membimbingnya. Dan untuk murid kedua adalah murid yang bernama Zhao Rui. Dan dia sebelumnya hanya ada di rank 33. Tapi kenapa kemampuannya sungguh sangat luar biasa untuk kali ini. Dan di atas arena sebelumnya dia pun mengatakan kalau dia melakukan sebuah kesalahan hingga dia membuat lawannya langsung ke. Dan yang terakhir adalah King Yun. Dia terlihat sangat mencurigakan walaupun dia terlihat biasa-biasa aja, tapi aku yakin dia menyembunyikan banyak rahasia. Ucap dari orang tua itu. Karena sejatinya King dia selalu aja melakukan sebuah misi tidak kurang lebih dari 2 hari. Tapi dia adalah orang yang paling malas dan tidak pernah berkultivasi. Tapi kenapa kemampuannya sungguh sangat luar biasa dalam hal penggunaan jimat dan juga formasi. Dan kapan dia berlatih teknik itu. Bahkan tidak ada satu orang pun yang memperhatikan dia ketika dia berlatih teknik itu. Tapi kenapa ketika di atas arena dia sangat ahli dalam hal mengendalikan jimat-jimat itu. Ucap dari orang tua ini. Dan mereka pun yakin kalau sepertinya King Yun dia memiliki sebuah afiliasi juga dengan kultivator iblis. Apalagi King Yun dia setiap dia melakukan sebuah misi keluar, dia selalu saja bertemu dengan para kultivator iblis dan mengalahkan seluruh para kultivator iblis. Bukan cuma sekali ataupun 2 kali, tapi 3 kali. Ketiga kalinya King Yun pergi keluar dari sekte, tapi selalu saja dia bertemu dengan kultivator iblis dan mengalahkannya. Dan tentunya itu membuat King Yun dia benar-benar dicurigai. Ucap dari orang tua ini. Dan yang paling mencurigakan di antara 3 orang itu adalah King Yun. Ucap dari orang tua ini. Tapi apa yang diucapkan oleh orang tua itu langsung dibantah oleh Pak Tuagu dan juga Master Sekte. Mereka berdua yakin kau bukan King Yun lah pelakunya. Yang membuat Pak Tua ini dia pun bingung dah. Kenapa Pak teriak dan juga Pak Tuagu tiba-tiba selaras seperti ini. Pikir dari orang tua itu. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Master Sekte dan juga Pak Tuagu sepakat kalau bukan King Yun pelakunya? Kenapa? Alasan atas dasar apa? Kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Sekarang gue harus jemput bini gue. Sampai jumpa, bye, thank you.